Rasanya semua orang sepakat pornografi dan porno aksi sudah menjadi musuh bersama. Dalam rangka itulah kemarin digelar tablik akbar di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta dengan mengusung tema Tolak Pornografi dan Porno Aksi. Inneke Koesherawati mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi singkatnya tentang bahaya pornografi dan porno aksi bagi tunas-tunas bangsa. Generasi muda itu kan pupuk bibit supaya agar di mana dia nanti yang akan menjalani. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia bisa kembali menjumpai Anda tentunya di program Infotainment Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah Mirsa, di hari Senin yang sangat cerah ini saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, ikuti juga kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Nola Ebitri bicara soal rencana pernikahan Dewi Sandra dan Glenn Fredly. Inneke Koesherawati mendukung penuh adanya rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Nirina Zubir tak menyangka usianya sudah menginjak 26 tahun. Para remaja putri di beberapa kota histeris menyambut kedatangan grup band Samson. Di sela-sela syuting Indonesian Idol bersama partner barunya Daniel Mananta, Atta rela memompa ASI untuk bayinya. Gatot Brajamusti angkat bicara seputar kemelut yang tengah menyelimuti Padepokan Brajamusti. Pemirsa, gosip mengenai dekatnya Dewi Sandra dengan Glenn Fredly sudah bukan gosip baru lagi, pemirsa, itu gosip lama. Bahkan keduanya sempat digosipkan bersama-sama saat Dewi Sandra dan Surya Saputra belum resmi bercerai. Kemudian nama Glenn pun disebut sebagai salah satu penyebab retaknya rumah tangga mereka. Dan pemirsa, rupanya gosip tersebut bisa-bisa mendekati kebenaran nih. Karena Gospot mendapat sebuah informasi dari sumber yang sangat terpercaya bahwa Glenn dan Dewi akan melangsungkan pernikahannya bulan depan. Nah, mungkin Anda penasaran dengan kebenaran dari berita tersebut? Atau mungkin Anda penasaran dengan siapa sih sumber yang terpercaya itu? Pemirsa, jangan penasaran lagi karena ini dia liputannya. Ketika Glenn Fredly digosipkan sebagai orang ketiga yang mengikis sedikit demi sedikit rasa cinta Dewi Sandra terhadap Surya Saputra, Glenn lebih memilih bungkam. Oke, gue no comment ya, no comment itu aja. Sikap Dewi pun tak jauh berbeda dengan Glenn Fredly. Dewi mementahkan semua gosip tentang hubungan asmaranya dengan Glenn ketika ditemui beberapa waktu lalu. Oh, saya udah capek ngebahas masalah pribadi. Kayaknya ada saatnya saya harus menutup semuanya, ya hanya buat aku aja. Jalinan asmara Dewi Glenn tetap menjadi sebuah misteri. Sampai akhirnya mantan suami Dewi, Surya Saputra, sendirilah yang memecahkan teka-teki itu dengan mengatakan secara personal melalui telepon kepada awak Gospot bahwa Dewi sudah memberitahukan rencana pernikahannya dengan Glenn. Tanggal 4 April di sebuah gereja di Bogor kabarnya akan menjadi tempat sakral yang dipilih oleh keduanya untuk mengucapkan sumpah setia. Kami pun mencoba meminta pernyataan Surya secara langsung. Sayangnya menurut orang rumah, Surya keluar negeri sejak Jumat lalu. Secara kebetulan hari Sabtu kemarin kami berjumpa dengan Nola Ebitri saat menghadiri acara ulang tahun pertama anak pasangan Arzeti Bilbina dan Aditya Setiawan. Asumsi kami mengatakan bahwa Nola, yang mantan kekasih Glenn, tentu tahu kabar gembira tersebut. Udah dapat kabar tapi emang belum diundang ya. Mungkin masih sembunyi-sembunyi. Melalui Nola, kami mendapatkan titik terang seputar rencana pernikahan Dewi Sandra dan Glenn Fredly. Bagaimana rasanya setelah mengetahui kalau mantan pacar akan segera menikah? Seneng banget dong, karena gue sih prinsipnya gini, kalau buat teman-teman gue yang pengen menikah gitu ya, di usia yang masih relatif muda, gue sih sangat seneng banget karena
orang kan untuk mengambil satu keputusan untuk menikah itu kan nggak gampang ya. Menikah tuh sekali seumur hidup buat gue. Jadi gue sangat seneng banget, gue sangat mendoakan karena gue salut lah buat orang-orang yang mengambil keputusan itu. Kasih sayang yang terjalin antara Nola, Baldi, dan Naura seolah memaparkan potret keluarga bahagia. Tentu Nola mengharapkan hal serupa terjadi pada keluarga yang sebentar lagi akan dibina oleh Glenn dan Dewi. Adakah resep khusus dari Nola agar rumah tangga awet sampai akhir hayat? Kalau kalau kita ingin menjadi mau awet gitu ya, jadi pribadi yang cocok deh. Jadi segala kekurangan, segala kelebihan itu kelebihan yang lebih ditonjolin pada kekurangan. Selamat untuk Dewi dan Glenn. Kita yang mau nikah, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, bahagia sampai kakek nenek, cepat dapat momongan, awet, hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesetiaan, dan cepat dapat momongan kayak gue dan bahagia kayak gue. Berbekal informasi terpercaya dari Surya dan Nola, kami pun mencoba melacak keberadaan Dewi Sandra maupun Glenn. Glenn rupanya sedang berada di luar kota, sedangkan kemarin malam Dewi baru saja pulang dari show di Surabaya. Awak Gospot yang sudah menunggu sejak pagi hari sedikit pun tidak disapa oleh Dewi. Dewi memarkir mobilnya di garasi lantas melengos masuk. Tidak kehabisan akal kami akhirnya menghubungi Krisna, manajer Dewi. Berdasarkan perbincangan Roni, reporter Gospot dengan Krisna melalui telepon, Krisna membenarkan bahwa Dewi akan menikah dengan Glenn bulan depan. Bulan yang sama dengan peluncuran album terbaru Dewi. Menurut Krisna lagi, Dewi Sandra tidak ingin kabar pernikahannya lebih dulu terekspos dibandingkan peluncuran albumnya. Makanya Dewi menunda untuk berbicara. Tahun. 26 tahun merupakan usia yang cukup matang bagi seorang wanita untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, apakah Nirina sudah mempersiapkan seorang calon pendamping hidupnya? Dan apakah pria yang pertama kali memberinya ucapan selamat merupakan calonnya itu? Dan pemirsa, sebelum kita menyapa Nirina, sebaiknya kita sapa dulu Mbak Inneke Koesherawati, yang pada saat hari Minggu kemarin kami temui sedang sangat sibuk dan serius berorasi tentang pentingnya undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Pemirsa, kita simak bersama liputannya berikut ini. Rasanya semua orang sepakat pornografi dan porno aksi sudah menjadi musuh bersama. Dalam rangka itulah kemarin digelar tablik akbar di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta dengan mengusung tema Tolak Pornografi dan Porno Aksi. Inneke Koesherawati mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi singkatnya tentang bahaya pornografi dan porno aksi bagi tunas-tunas bangsa. Generasi muda itu kan pupuk bibit supaya agar di mana dia nanti yang akan menjalani negara ini. Kalau misalnya bibitnya ini udah dirusak, mau jadi apa negara ini? Inneke ternyata mengambil sikap yang berseberangan dengan beberapa koleganya sesama artis seperti Dian Sastrowardoyo dan Rieke Diah Pitaloka yang terang-terangan menolak RUU anti pornografi dan porno aksi itu. Kubu yang menolak menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai anti terhadap kesetaraan gender sekaligus mengancam kebebasan berkesenian. Atau saudara-saudara mereka menjadi objek seksual. RUU APP ini melecehkan perempuannya di mana justru RUU APP ini dibikin atas dasar kasih dan sayang terhadap perempuan gitu. Jangan mau perempuan itu menjadi korban seksual, jangan mau kita ini dijadikan objek seksual di mana hanya untuk mencari keuntungan sekelompok orang yang hanya mencari keuntungan. Contohnya perempuan jadi foto dengan vulgarnya, yang untung siapa? Yang punya tabloid itu kan, yang didapat perempuan itu apa? Cuma malu kan. Jangan atas sama kebebasan berekspresi akan menjadikan demonisasi akan menghancurkan negara ini. Melihat penampilan luar Nirina Zubir yang heboh, penuh keriangan dan sedikit kekanakan, tentu banyak orang tak mengira usia Nirina pada tanggal 12 Maret kemarin sudah genap 26 tahun. Di usia yang terbilang muda ini, Nirina sudah mendapatkan banyak hal yang tak didapatkan oleh gadis-gadis seusianya. Maklum, Nirina terus dibanjiri job, jadi tidak sulit bagi Nirina buat beli kendaraan, rumah, bahkan memberangkatkan orang tuanya untuk umroh.
Hari ini ulang tahun yang ke-26. Banyak hal-hal yang gue nggak sangka gue bisa dapetin, gue dapetin. Dalam arti di sini ada